Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, apa-apa yang diberikan Rasul kepada kalian, kepada kamu, fakhudhuhu, maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Kemudian wattaqullaha, dan hendaklah bertakwa kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, karena sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, sangat keras siksanya. Para hadirin, wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu kita sudah membicarakan tentang al-mujahadah. Al-mujahadah yang artinya bersungguh-sungguh atau tekad bulat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah yang ghair mahdhah. Para hadirin, kemudian pada malam hari ini kita mempelajari menjaga sunnah-sunnah junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, kalau kita contohkan, kalau kita punya duit, kita bisa beli mobil, beli sepeda motor. Katakanlah beli sepeda motor, gampang, datang ke toko, bayar, bawa pulang. Yang susah itu ialah memeliharanya, memelihara, menjaga bagaimana motor ini biar enak terus, ya, lancar jalan segala macam. Sama dengan yang ini, kita kemarin sudah membicarakan al-mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian bagaimana menjaga sunnah-sunnahnya, menjaga ibadah kita. Judulnya Babul Amri bil Muhafazati ala Sunnati wa Adabiha. Babul Amri bil Muhafazati ala Sunnati wa Adabiha, yang artinya menjaga sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, apa-apa yang diberikan Rasul kepada kalian, kepada kamu, fakhudhuhu, maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Kemudian wattaqullaha, dan hendaklah bertakwa kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, karena sesungguhnya
Allah itu syadidul iqab, sangat keras siksanya. Para hadirin, wa ma ataakumur rasul fakhudhuh. Apa yang diberikan atau didatangkan oleh Rasul, hendaklah kita ambil. Baik seperti salat 5 waktu, kemudian puasa, haji dan lain sebagainya. Kemudian sesuai dengan judul kita menjaga sunnah-sunnahnya. Nah, para hadirin, masing-masing kita ini kalau kita punya kebiasaan menjalankan sunnah Rasulullah, kalau kita lakukan itu sesuai dengan selera kita, dengan kesenangan kita, insya Allah bisa bertahan ini. Insya Allah bisa bertahan lama. Ya. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ada satu amal perbuatan, satu ibadah yang paling Allah senangi ialah adwamuha, yang terus menerus, wa in qalla, walaupun dikit. Ada orang yang senang baca Al-Quran sehari 1 lembar, kira-kira berapa bulan kemudian khatam, dan itu berlangsung ternyata sudah 20 tahun, walaupun cuma 1 lembar sehari. Kemudian bangun malam, sholat malam cuma 2 rakaat, dia berlangsung sudah 20 tahun. Karena ada orang yang begitu rajinnya luar biasa, begitu buka Quran sekaligus langsung 2 juz baca Quran. Sholat malam langsung 11 rakaat. Tapi 3 bulan kemudian libur. Allah nggak menghendaki seperti itu. Ya. Jadi di awalnya dia rajin, semangat luar biasa. Tapi setelah itu 3 bulan kemudian berhenti. Tidak disenangi seperti itu. Dalam hadisnya jelas, ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala ialah adwamuha, yang terus-menerus dilakukan, dawam, wa in qalla, walaupun dikit. Makanya sekali lagi kita kembalikan sesuai dengan kesenangan kita. Ada orang yang subhanallah, bagi orang-orang yang tidak doyan sholat tahajud agak berat. Tapi bagi mereka yang senang sholat tahajud setiap malam, biasa aja. Contoh paling gampang, kita yang senang berjamaah nih. Kalau kita sudah terbiasa dan senang berjamaah, dimanapun kita berada, kita berusaha semaksimal mungkin untuk berjamaah sholat. Tapi bagaimana yang nggak pernah ke masjid sama sekali, masya Allah, perjuangan besar itu. Iya. Bagaimana yang tidak pernah ke masjid cuma hanya sekitar sebulan sekali, itu pun Jumatan. Para hadirin, masya Allah, itu perjuangan besar buat dia. Kenapa? Karena dia nggak doyan ke masjid. Itu bagi orang yang doyan, orang yang senang ke masjid, biasa-biasa aja. Tapi nanti kita akan merasakan kenikmatannya. Para hadirin berbahagia. Kemudian ada orang yang subhanallah, ada orang yang senang baca Al-Quran. Ya, pokoknya setiap dia duduk, masya Allah, duduk baca Al-Quran. Ya, begitu kita takut nih, berapa lembar? Alhamdulillah Ustaz, sudah 2 juz coba. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Terus terang ulun merasa, bahasa Banjarnya merasa himong gitu. Di masjid Cinda Alus sana itu, di Cinda Alus sana itu, para hadirin berbahagia, saban subuh kita membiasakan dengan jemaah itu memulai kehidupan itu dengan ta'lim. Ya, artinya memulai hidup dengan ta'lim, artinya minimal mendengar 1 hadis atau 1 ayat. Saban subuh kita baca ini, Riyadhus Shalihin ini. Ya, ulun sendiri yang menyampaikan, ya paling ya sekitar 5 sampai 7 menit lah. Ya, para hadirin, setelah itu kita pulang. Kita perhatikan tuh, sebagian besar jamaah tuh nggak pulang. Subhanallah, sebagian besar jemaah itu nggak pulang. Kita perhatikan, ada yang di luar, ada yang di sana, ada yang di belakang, di pojok. Masing-masing apa? Baca Quran. Karena sudah terbiasa seperti itu, ya biasa aja. Karena sudah terbiasa baca Quran seperti itu, akhirnya biasa aja. Bagaimana yang nggak doyan? Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi bagaimana yang sudah terbiasa seperti itu, masya Allah. Kita perhatikan, dah habis hendak balik ke rumah, perhatikan di luar, sebelah sana. Pasti buka Quran mereka. Ada juga di antara mereka yang ada dua gurunya tuh. Yang pertama gurunya bagi mereka yang baru melek Quran, belajar. Iya. Karena kita pesankan jangan pernah gengsi belajar Quran itu.
Ya, jangan pernah malu belajar Quran. Kenapa? Lebih baik malu daripada malu-maluin. Karena walaupun dia profesor, tapi kalau nggak bisa baca Quran, tetap harus dari alif bata seterusnya. Oh, kata kawan mentang-mentang, oh, saya profesor jangan diajar alif bata dong. Nggak bisa. Bagaimana mengenal huruf? Sementara huruf hijaiyah itu dari alif sampai ya. Mau dia profesor 20 kali profesor, tetap belajar dari alif sampai ya. Sebaliknya bagi mereka yang mereka Masya Allah. Para hadirin ada di sebelah sana ya. Kalau dia ya di sini kan. Ibaratnya di sini nih. Sebelah kanan dari masjid itu mereka Masya Allah belajar dari awal. Kemudian di sebelah kirinya kita lihat tuh ada ustadznya orang Madura itu untuk memperlancar. Iya. Dan itu banyak orangnya. Salah satunya kita perhatikan yang sekarang jadi kepala dinas catatan sipil Dukcapil itu. Iya. Saudara Azwar itu Masya Allah. Beliau sekarang tadi subuh kita perhatikan Masya Allah, ikut duduk belajar memperbaiki bacaan. Karena Al-Quran ini Masya Allah benar bahagia. Ya sering kita katakan, kita bersama mengatakan di sini bahwa Quran itu nggak bisa sembarangan karena salah mengucapkan, salah maknanya. Itu hebatnya Quran. Beda dengan huruf-huruf yang lain, beda. Kalau kita baca hadis salah-salah dikit, orang maklum. Tapi kalau sudah Quran salah, kita baca salah maknanya. Dan jangan kita kira mentang-mentang orang Arab kalau bisa baca Quran, belum tentu. Jangan kita kira orang-orang yang tinggal di Mekah itu semua lancar Quran. Enggak, belum tentu berbahagia. Kalau dia enggak belajar Quran, enggak. Iya. Karena terusan kita pernah waktu di Madinah duduk keliling, tak ada ustaz di depan, syekhnya atau orang. Dia bilang iqra, baca satu orang satu ayat. Pas giliran kita terus. Itu subhanallah, ini ami-ami yang baca Quran sini nih, enggak ada yang lancar sama sekali. Enggak ada yang lancar, padahal asli orang sana. Kenapa? Karena Quran itu kalau enggak belajar baca Quran tetap enggak lancar. Kenapa? Karena yang bilang itu bukan manusia biasa, yang bilang itu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah, belajarlah Al-Quran. Karena yang nyuruh belajar itu bukan ustadz, bukan kiai, tapi Rasul langsung menyuruh. Kata Rasul, belajar Quran. Masya Allah, walaupun dia orang Arab, orang kelahiran Mekah langsung, tapi kalau dia nggak belajar Quran, tetap bacaan apa? Bacaannya bukan tergopoh-gopoh. Kalau bahasa kita tekubal. Begitu orang-orang orang yang lain, orang yang ajam gitu di luar orang sana tuh, Masya Allah lancar dia baca Quran, karena dia belajar. Para hadirin berbahagia, kita lihat wa ma atakumur rasul, apa yang didatangkan oleh Rasul kepadamu, entah itu pelajaran Quran, entah yang lain-lain segala macam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sunnah-sunnah. Ada orang yang subhanallah, ada orang yang senang baca Quran. Ada lagi orang yang senang apa boleh? Ada orang yang senang sedekah. Pokoknya setiap hari bagaimana caranya dia harus sedekah setiap hari. Ada orang seperti itu. Nah, kalau hobinya sedekah terus, Masya Allah, diteruskan terus, Masya Allah itu. Karena nanti pada waktu nazah itu berbahagia. Yang tidak pakai waktu lagi apa? Adalah sedekah. Ya. Kita lihat dalam surah dalam surah Al-Munafiqun itu. Ya, waktu dia sudah mau meninggal dunia itu. Apa yang dia katakan kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, mundurkan sebentar aja kematian ini. Kenapa? Fa asaddaqu wa aku minas salihin. Akan aku sedekahkan semua hartaku dan aku janji jadi orang saleh. Ya, kalau sedekah enggak pakai waktu lagi berbahagia. Kalau dia mau mendirikan sholat, harus nunggu waktu sholat dulu. Pengalaman sedekah kapan aja. Nah, bagi mereka yang senang dengan mengeluarkan sedekah, teruskan keluarkan. Dan subhanallah berbahagia. Pernah kejadian satu saat ada orang yang kerjanya setiap hari sedekahnya nggak banyak. Tahu sedekahnya berapa? 1.000 perak. Iya. Orang ini sudah garing banget waktu itu, sudah garing banget sudah ya, bahkan keluarga ada yang memikirkan lah segala macam. Enggak tahunya yang garing itu subhanallah dia bilang apa? Sebentar, aku hendak keluar semat.
Aku hendak keluar rumah. Keluar rumah, dia cari orang yang dianggap yang kira-kira orang ini perlu bantuan, dikasih 1.000 perak sama dia. Yang kira-kira dianggap perlu, orang ini perlu bantuan, langsung dikasih 1.000 perak sama dia. Dia pulang ke rumah, nggak lama kemudian meninggal dunia. Masya Allah. Kenapa? Karena kebiasaan seperti itu akhirnya apa? Dalam mau mati pun dia melakukan begitu. Makanya kata para ulama apa? Orang itu akan meninggalkan dunia yang fana sesuai dengan kebiasaannya. Ya, kata ulama mengatakan orang akan meninggalkan dunia orang itu akan meninggalkan dunia yang fana ini sesuai dengan sesuai kebiasaannya. Kalau kebiasaannya sholat tahajud terus, insya Allah selesai tahajud meninggal dia. Ya, bagi mereka yang malam ini senang tahajud, silakan termalam tahajud. Siapa tahu tuntung tahajud kada bersubuh lagi. Kalau mau. Para hadirin, ya, wa ma takumur rasul, apa yang didatangkan oleh Rasul kepadamu fakhudhu, ambil, kata artinya praktekkan dalam kehidupan, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu, sementara apa yang dilarang oleh Rasul, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fantahu, tinggalkan. Ya. Wattaqullah, kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha syadidul iqab. Ini ayat seolah-olah aneh, berbahagia. Di atas disuruh kita menjalankan perintahnya, larangannya kita jauhi. Kemudian disuruh bertakwa. Di ujung ayat, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Artinya kalau kita tidak mau bertakwa, tidak mau menjalankan semua perintah Allah, tidak menjalankan perintah Rasulnya, bahkan melanggar terus, bahkan tidak mau bertakwa kepada Allah, lihat, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Makanya paling bahagia, maaf, ulun tidak mengajari, cuman perhatikan kalau baca Quran itu, perhatikan belakangnya itu. Ya, di belakang itu innallaha ghafurur rahim, sering itu. Perhatian. Kemudian selanjutnya dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surat nomor 3 ayat 31. Qul, katakanlah olehmu hai Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka hendaklah ikuti Rasulullah. Apa yang disabdakan Rasulullah, apa yang dipraktekkan Rasulullah, apa yang didiamkan Rasulullah, semuanya turuti. Enggak usah yang begana enggak usah lagi. Kenapa? Allah mengatakan kalau kalian benar-benar cinta kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala, tuhibbunallah, tu cinta kepada Allah, kata Allah, fattabi'uni, hendaklah ikuti Rasulullah. Karena jalan keselamatan tidak bukan ialah mengikuti junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala orang yang mengikuti jalan Allah, mengikuti jalannya Rasulullah, fattabi'uni, lihat, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Para hadirin, jangan kita anggap Allah cinta sama kita itu wah hidup kita makmur, jabatan kita enak. Belum tentu seperti itu. Allah cinta kepada kita itu ialah Allah ringankan, Allah mudahkan kita beribadah. Ada orang yang Masya Allah tadi, kalau orang sudah diringankan beribadah, yang bagi orang lain berat, kok begitu bisa orang itu, tapi bagi dia Masya Allah tenang aja. Kenapa tenang aja? Karena sudah Allah cinta, dia cinta sudah. Ya, orang kalau sudah cinta dalam beribadah, Masya Allah berbahagia. Ya kan, kita tahu Rasulullah kalau menyuruh Bilal qomat gimana? Rasulullah kalau menyuruh Bilal qomat, untuk qomat itu gimana kalimatnya? Bilal qomat, nggak begitu kalimatnya. Rasulullah kalau menyuruh Bilal untuk qomat, Rasulullah nggak bilang Bilal qomat, nggak begitu. Lihat kata Rasulullah, ya Bilal arihna bis shalah. Arihna itu bahasa kita apa? Senangkan kami, tenangkan kami, biasakan kami menjadi orang yang sangat cinta bis shalah, dengan salat. Jadi kalau orang sudah melakukan ketaatan itu, kenapa? Karena cintanya kepada Allah luar biasa. Apalagi kalau antum sempat buka kitab Imam Ghazali itu, ya ada kan terjemahannya, Ihya Ulumuddin itu, Masya Allah. Kalau bicara cinta di situ, Masya Allah, ya Imam Ghazali membahas cinta macam-macam, kemudian cinta dalam ibadah dibahas sama beliau juga.
luar biasa. Makanya Allah katakan, lihat ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, siapa yang cinta kepada Allah ikuti Rasulullah, ikuti Rasulullah, sunnahnya semua kita laksanakan. Kemudian kalau sudah benar-benar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bukan hanya sekedar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni segala dosa kalian. Para hadirin berbahagia, itu dalam surah Ali Imran ayat 31. Kemudian kita lanjutkan, dalam surah An-Najm surat nomor 53. An-Najm surat nomor 53 ayat 3 dan 4. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Wa ma yantiq, dan tidaklah Rasulullah itu bertutur kata, beromong bahasa kitanya. Tidaklah Rasulullah itu bertutur atau omong-omong atau berbicara anil hawa, keluar dari hawa nafsunya. Ya. Rasulullah enggak. Semua itu in huwa illa wahyun yuha, tapi semua itu berdasarkan kontrol wahyu dari Allah langsung. Jadi enggak ada Rasul itu ngomong karena apa? Karena hawa nafsunya. Biasanya paling bahagia. Biasanya ini kebiasaannya. Biasanya orang yang dengan hawa nafsu itu apa? Kalau memaksakan kehendak. Ulun yang umpamanya ulun memaksakan kehendak, pendapat ulun seperti ini harus dituruti, itu biasanya dengan hawa nafsu keluar tuh. Kena supaya orang menuruti maunya ulun, supaya maunya ulun, mau ulun dituruti segala macam, akhirnya yang keluar tuh hawa nafsu. Biar orang bisa menurut segala macam. Rasulullah enggak bakal dan tidak akan seperti itu Rasulullah. Kenapa? Allah menjamin, kata Allah, in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah ngomong kecuali dengan wahyu Allah. Beda dengan kita emosi kadang-kadang. Yang keluar emosi kita kadang-kadang. Makanya kenapa sering terjadi kalau kita melihat di HP itu. Ya. Itu kadang-kadang kita ketahui sendiri tuh. Padahal sesama mereka ustadz di kalangan mereka juga sama-sama. Yang satu bilang boleh, yang satu bilang enggak boleh. Akhirnya apa? Bertempur sendiri. Akhirnya ramai sendiri akhirnya. Kenapa? Karena memaksakan kehendak. Kalau sudah namanya memaksakan kehendak, yang dikehendaki kada mau, akhirnya apa? Ribut sendiri. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah enggak pernah memaksakan kehendak. Para hadirin, ya. Kemudian selanjutnya dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik, maka demi Tuhanmu, ini sumpah Allah ini. Allah bersumpah. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum. Mereka pada hakikatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mereka menjadikan engkau sebagai apa? Sebagai hakim, orang yang memutuskan perkara di antara kalian. Kata Allah bersumpah, ya, demi Tuhanmu, mereka dianggap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim yang menjadikan apa? Yang menghukum di antara mereka. Kemudian lihat, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan." Dan tidak ditemukan dalam diri mereka haraj. Haraj itu bahasa kita gampang, rasa sangkal. Yang diputuskan Rasulullah, yang diputuskan Allah melalui Rasulullah ada rasa sangkal terhadap hukum-hukum Allah. Haraj. Kalau kita praktekkan dalam bahasa kita, haram tak? Ada terbetik begitu tuh, iya bang, haram, ada kata-kata seperti itu. Oh jangan, hati-hati. Kenapa? Allah tahu hati kita. Allah sangat mengetahui hati kita yang senang, hati kita yang tulus, hati kita yang ikhlas. Allah tahu. Tapi kalau sudah ada kata-kata tadi, atau mungkin dalam batin dia berkata, dah haram tak? Jangan sampai ada itu. Itu haraj itu. Ya,
Kata Allah, "Tsumma la tajidu fi anfusihim harajan." Jangan sampai ada dalam diri mereka ditemukan apa? Haraj. Tidak sesangkal sekali nyaman tadi. Mimma qadaita, apa yang kau putuskan wahai Rasulullah. Apa yang diputuskan oleh Rasulullah kita ada rasa sangkal, hati-hati. Kenapa? Karena Allah mulai dengan fala wa rabbik, demi Tuhanmu, artinya Allah sumpah itu. Jangan sampai kata Allah SWT, Allah memutuskan satu perkara, ada perkara haraj mimma qadai yang diutuskan Rasulullah. Kemudian Allah katakan terakhir lanjutan, wa yusallimu taslima, dan hendaklah kalian semua, kata Allah, yusallimu, memasrahkan diri kepada Allah tasliman, dengan pasrahnya. Wa yusallimu taslima. Makanya Islam itu artinya Islam itu artinya pasrah. Iya. Enggak mengatur diri sini, enggak, diatur oleh Allah. Dia rela diatur Allah Subhanahu wa taala. Enggak mengatur dirinya, enggak. Nah, orang-orang yang rela diatur oleh Allah itu Islam itu. Wa yusallimu taslima. Para hadirin mohon maaf agak dipercepat sedikit, bukan apa, biar kita bisa masuk dengan hadisnya nanti. Kemudian kita lanjutkan masih surat yang sama, surah An-Nisa. Kalau tadi surah An-Nisa ayat 65, kalau sekarang agak ke atas sedikit. An-Nisa ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Lihat, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dua-duanya pakai atiu. Kemudian lanjutannya wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memerintah kalian, enggak pakai atiu lagi. Kalau atiullah pakai atiu, atiur rasul pakai atiu juga. Padahal dalam ayat lain sering dikatakan orang mayuti'il rasul mayuti'illah faqad ata Allah, faqad ata mayuti'ir rasul faqad ata Allah. Orang yang taat kepada Rasul hakikatnya taat kepada Allah. Tapi di sini langsung dua-duanya, atiullah wa atiur rasul. Begitu giliran kepada hukumah pemerintah, wa ulil amri minkum, dan kepada orang yang memerintah kalian. Lanjutannya, fa in tanaza'tum fi syai'in, maka apabila kalian tanaza'tum fi syai', bertengkar satu sama lain dalam urusan ini. Makanya dalam bahasa Arab yang sering kita pakai, jahat itu kan berkelahi. Ya, sudah berkelahi muntung, berkelahi tangan pulang. Itu jahat itu. Fa in tanaza'tum, kalau kalian bertengkar satu sama lain fi syai'in dalam perkara ini, kata Allah, farudduhu ilallah, maka hendaklah kembalikan kepada Allah Al-Qur'an, war rasul, kepada Rasul, artinya sunnahnya. Jangan kembali kepada gengsi masing-masing. Iya, dikembalikan kepada diri masing-masing. Kenapa? Karena manusia ini punya gengsi, berbahagia. Iya. Maaf Pak, betakun Pak. Nang ditakuni doktor S3. Padahal sini kan tahu jawabannya. Tapi kan gengsi. Sebagai seorang doktor, seorang punya titel, masya Allah, kuliahnya berapa tahun? Oh, gengsi kan menjawab. Lah kalau sudah gengsi yang muncul akhirnya apa? Kacau. Kalau bahasa Amiasan, kacau, bukan kacau, kacau. Kacau kan bahagia. Dan itu banyak kita temukan seperti itu, banyak. Kenapa? Karena gengsi nggak mampu menjawab. Ada seorang profesor di Jakarta itu, masya Allah, orangnya begitu bersahaja. Maaf para hadirin, pertanyaan Anda saya nggak bisa jawab sekarang. Kenapa Prof? Saya belum baca bukunya, saya belum tahu katanya. Terus terang beliau. Ya, ada 70 pertanyaan kepada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ditanya orang, ada yang nanya langsung, ada yang pakai tulisan. Pertanyaannya 70 pertanyaan, yang mampu dijawab Imam Malik cuma 7. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kaliber orang Madinah asli. 70 pertanyaan diajukan kepada Imam Malik, baik langsung maupun dalam tulisan. Ternyata yang mampu boleh jawab saat itu juga cuma 7 pertanyaan. Kata Imam Malik, selanjutnya yang 63 nanti aku jawab. Aku pelajari dulu. Ini orang sekali beri Imam Malik coba.
Kenapa? Karena mereka nggak mendahulukan gengsi, nggak. Yang mereka dahulukan apa? Ketakwaan dan ilmu. Para hadirin lihat. Makanya Allah kata, "Fa in tanaza'tum fi syai'in." Kalau ternyata kalian bertengkar satu masalah lain dalam perkara itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Farudduhu ila Allah." Kembalikan kepada Allah, artinya ke Al-Qur'an, war Rasul, dan kembalikan kepada sunnah-sunnahnya. Dengan catatan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau memang kalian benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Itu kuncinya di situ. Kuncinya di situ, benar-benar beriman kepada Allah. Iya, enggak perlu gengsi. Para hadirin, bahkan kita pernah melihat wawancara Asy-Syariah wal Haya. Judulnya Asy-Syariah wal Haya. Ya, di TV apa tuh? Yang lambangnya begitu tuh. Yang terkenal di TV di luarnya. Itu ada orang bertanya kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Iya, itu kan digelari beliau itu kan Quran berjalan. Quran berjalan coba. Bahkan beliau itu murid langsung dari yang mengarang fikih itu, fikih sunnah itu siapa? Syed Sabiq itu. Tapi subhanallah, berbahagia. Beliau begitu dihargai oleh gurunya yang bernama Syed Sabiq, guru fikih beliau itu. Satu saat pernah ditanya, yang nanya ini mahasiswa. Yang nanya beliau ini mahasiswa dari Universitas Al-Azhar. Nanya sama beliau, ya paling saya tanya, bilang, maaf kata beliau, untuk saat ini saya belum bisa jawab, karena saya belum tahu, kata beliau. Padahal beliau ini adalah orang apa? Ini orang-orang yang lulusan Al-Azhar, bahkan rujukan ulama sedunia. Masih hidup, umurnya sudah hampir 100 sekarang. Masih hidup, Masya Allah. Tapi nggak ada tuh gengsi, nggak ada bilang, kata beliau, maaf, nanti. Padahal yang nanya ini bukan masih mahasiswa dia yang nanya. Nanti saya akan jawab, katanya. Artinya apa, berbahagia? Kalau memang kita kada tahu, ya sudah bilang aja kada tahu, selesai. Ya. Yang kata Imam Malik, ma'adri, saya tidak tahu. Itu Imam Malik itu. Sekalipun Imam Malik mengatakan ma'adri, saya nggak paham, kata beliau. 63 pertanyaan dilambatkan oleh pertanyaan itu. Makanya Allah katakan dengan catatan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya dengan catatan in kuntum tu'minuna billah, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Jadi nggak usah mendulukan gengsi, nggak usah. Para hadirin, kemudian kita teruskan lagi. Masih surah yang sama, surah An-Nisa ayat 80. Allah berfirman, "May yuti'il rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, pada hakikatnya dia taat kepada Allah. Faqad ata Allah. Lanjutan, "Wa man tawalla." Dan siapa yang berpaling, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulnya, "Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah." Maka tidaklah aku mengutus engkau, wahai Rasul, kata Allah, alaihim, terhadap mereka, hafizan, kau menjaga mereka, enggak. Kau hanya menyampaikan. Para hadirin yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan. Ini juga kita hafal nih, sering ayat ini dibawa. Surah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu surat nomor 33. Surat Al-Ahzab surat nomor 33 maaf. Ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW ada uswatun hasanah, ada contoh tauladan yang paling baik, contoh Rasulullah. Tidak ada duanya di dunia ini, contoh apapun, cara ngomongnya kah, cara bergaulnya kah, dan lain sebagainya. Baik bergaul dengan orang lain, mau bergaul dengan keluarganya, bergaul dengan kawan-kawannya, itu contoh Rasulullah. Kata Allah, contohlah Rasulullah dalam segala bidang semuanya. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian wal yaumil akhir, dan mengharapkan surga Allah.
wa dzakarallaha katsiran, dan mereka yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kemudian kita teruskan lagi. Masih ada 3 ayat lagi nih. Kita lanjutkan surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura itu surat nomor 42. Nah, surat 42 ayat 52 Asy-Syura. Bunyinya, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillah. Ya. Maka sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar memberi petunjuk, la tahdi ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus ini, Islam, kemudian yaitu siratillah, yaitu jalan Allah. Para hadirin berbahagia, belum lupa nih, pernah membahas dalam Quran itu ada kalimat-kalimat yang bentuknya tunggal, tidak pernah jamak. Jangankan jamak, dua aja enggak. Antara lain sirat, enggak ada sirat itu bentuk jamaknya. Atau kalau dua siratain, dua jalan. Kemudian kalau jamaknya asrat, enggak ada. Ada lagi rahmah. Rahmat itu berbahagia, selalu bentuknya tunggal. Lihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh berapa? Itu jamak itu. Itu jamak. Barakatuh pakai alif, barakatuh. Itu jamak, berkat-berkat. Tapi rahmatnya enggak, cuma satu, rahmatuh. Assalamualaikum warahmatullahi rahmat. Enggak ada pakai rahmat. Mimnya pakai alif, nah itu jamak itu. Enggak ada. Coba. Jadi banyak dalam Quran tuh yang kadang-kadang kalimatnya tuh enggak, jangankan jamak, bentuk mustandanya enggak ada. Itu ada rahasianya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kapan-kapan insyaallah kita bahas tentang rahmat itu. Para hadirin, termasuk ini Allah mengatakan, wa innaka, sesungguhnya engkau benar-benar wahai Muhammad, wahai Rasulullah, la tahdi, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian ila siratin mustaqim, jalan yang lurus ini, siratillah, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Masih 2 lagi para yang berbahagia, itu surat Asy-Syura tadi ya, surat nomor 42 ayat 52. Kemudian lanjutannya sekarang surah An-Nur, surat nomor 24 ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah, an yusibahum adzabun alim." Falyahdhar, hendaklah berhati-hati, ihdzar, berhati-hati. Siapa yang disuruh berhati-hati oleh Allah? Alladzina yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang menyalahi semua perintah Allah. Hati-hati. Allah suruh sholat, dia gak mau sholat. Allah suruh keluarkan zakat, dia mau keluarkan zakat. Allah suruh puasa, dia gak mau puasa. Itu artinya orang yang menyalahi perintah Allah. Falyahdhar, berhati-hati kata Allah. Berhati-hatilah siapa mereka? Alladzina yukhalifuna an amrih, orang-orang yang menyalahi perintah-perintah Allah. An tusibahum fitnah. Kenapa? Karena mereka akan ditimpa cobaan. Akan ditimpa cobaan yang nanti mereka nggak sanggup memikulnya. Karena dalam ayat lain, dalam suratul Anbiya Allah katakan apa? Dalam suratul Anbiya Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan menguji manusia dengan keburukan maupun kebaikan, fitnah sebagai bahan ujian. Jadi jangan kita kira begitu kita mendapatkan posisi yang baik, rezeki yang makmur segala macam, kesehatan yang prima segala macam, kita anggap wah ini rezeki dari Allah. Itu ujian dari Allah itu. Walaupun kadang-kadang orang nggak merasa diuji, begitu sudah garing, begitu sudah kada nyaman, pulus pina pas-pasan, anak diuji. Bukan, itu dua ini ujian. Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah akan menguji dari apa? Dari kebaikan maupun keburukan. Dua-duanya ujian dari Allah. Kalau sadarlah manusia bahwa itu dua-duanya ujian dari Allah, dia akan berhati-hati dalam kehidupan.
Ya, dia akan berhati-hati. Makanya Allah katakan falyahdhar, berhati-hatilah, kata ihdzar, berhati-hatilah kamu kalau menyalahi perintah Allah. Kenapa dikhawatirkan, kata Allah SWT, an tusibahum fitnah, akan ditimpakan ke mereka fitnah. Fitnah itu ujian, cobaan dari Allah. Ya. Au yusibahum, atau ditimpakan kepada mereka adzabun alim, azab yang sangat pedih. Para hadirin, kemudian yang terakhir maksudnya terakhir, firman Allah dalam surat Al-Ahzab surat nomor 33, Allah berfirman, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan hendaklah ingat apa-apa yang dibacakan fi buyutikunna, dalam rumah-rumahmu, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat berkenaan dengan istri Rasulullah, ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ayatillah, dari ayat Allah, maksudnya Al-Qur'an, kemudian wal hikmah, dan hikmah. Hikmah di sini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, kita tidak menjelaskan lagi, kita langsung masuk pada hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum, kata Rasulullah, da'uni, tinggalkan aku, atau biarkan aku, kata Rasul, ma taraktukum, apa-apa yang akan aku tinggalkan kepada kalian. Innama ahlaka man kana qablakum kasratun su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang pertama, orang-orang yang dibinasakan orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah, kenapa mereka? Kasratun su'alihim, yang kebanyakan bertakun. Ini jangan dipahami kalau boleh bertakun, ya. Iya, jangan dipahami tidak boleh bertakun, bukan. Allah sudah kasih contoh tuh dalam surat Al-Baqarah. Ya, bagaimana sapinya, nanti apa bentuknya. Pertanyaan akhirnya apa? Hampir saja mereka tidak menyembelih sapi itu karena kesulitan akhirnya. Kalau sudah jelas, sudah gak usah tanya lagi. Iya. Nanya, Ustaz, sebenarnya sholat tahajud itu berapa rakaat gerang? 11 kah, 2 rakaat kah? Nah, jurang ya Bang. Ya, kalau bisa dengan witirnya sekalian 11. Ya. Kalau bisa dengan witirnya 11, 2 2 2, 4 rakaat, 4 kali berarti 8. Kemudian 3 rakaat dengan witir. Anu Bang Ustaz, amunnya sekaligus langsung aja Bang 8. Bah iya Bang. Iya. Sudah tanya macam-macam. Ikam seban malam kamu gawe, kada dulu betakun aja dulu, sekalinya betakun aja sekalinya, astagfirullahaladzim. Ya. Anu Pak, baca Quran tuh bagus selembar kah, 2 lembar kah, atau setengah juz langsung kah? Ya semampu ikam bagus ya Pak, terus saya ikam aja. Kada ini nang pas aja, biar nang pasti aja Ustaz, Berapa lembar saya kira Ustaz? Ya kalau Quran aku di rumah aja 8 lembar tuh sejuz. 8 lembar tuh sejuz. Kalau 4 lembar setengah juz. Ikan berapa juz kan sehari? Kan ulun betakun mana aja. Bah. Betakun aja sekalinya di jalan. Ya Allah. Ada makhluk begitu tuh ada. Iya. Betakun pulang kenapa bunyi? Oh jangan ditakunakan, jangan. Satu lagi. Lihat kata Rasulullah, man kana qablakum kathratun su'alim, karena kebanyakan bertakun. Bukan tidak boleh bertakun, boleh bertakun, tapi bertakun tuh nang bujujur kita kada paham. Dan jangan lagi bertakun ada juga. Nih ada bertakunnya, ada bertakun. Ada lagi orang bertakun karena nang bukan enggak ngerti, tapi apa? Dia ingin jelas lagi di sini. Jadi seolah mengadu domba akhirnya. Bertakun
Tapi lu dengarkan waktu Ustaz yang kan kada gini. Nah, ini kan kada baik gini nih. Itu akhlak dalam ilmu nggak boleh begitu. Baik berbahagia. Kemudian kata Rasulullah, mereka kebanyakan bertakun wa ikhtilafuhum an al-anbiya'ihim. Tapi mereka menyelisih para nabinya. Kata nabinya begini, mereka enggak mengikuti. Kemudian fa idza nahaytukum an syai'in fastanibuhu. Kalau dilarang kalian melakukan sesuatu, fastanibuhu, tinggalkan kata Rasulullah. Kalau sudah memang dilarang seperti ini, udah dilarang, sudah tinggalkan, jangan digawi. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum tuh. Tapi kata Rasulullah, kalau sudah diperintahkan kepada kalian akan satu perkara, bi amrin, satu perkara, satu masalah, fa'tu minhu, maka kerjakanlah, tunaikanlah. Semua kerjakan, kata. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuanmu. Iya, lihat, kalau sudah perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau meninggalkan larangan Allah tidak ada sesuai dengan kemampuan. Gimana? Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuanmu, kalau baru bisa melaksanakan sholat 5 waktu, sudah sholat 5 waktu aja dulu. Enggak usah ditambah dengan tahajud, enggak usah ditambah dengan yang lain. Kenapa? Nah, ada kan sahabat yang bertanya ke Rasul, "Ya Rasulullah, saya tidak akan nanya lagi kepada engkau ya Rasul, sini aja cukup." Kata Rasulullah, kalau engkau bisa melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktunya, terus enggak ditambah dengan sholat sunatnya enggak. Dia nanya itu aja. Kalau ikam benar, kata Rasul, surga ikam. Iya. Kenapa? Karena agama itu tidak memberatkan berbahagia. Tapi kalau sudah meninggalkan maksiat, enggak ada sesuai kemampuanmu. Gimana? Ya. Rajalnya ketujuh mintu. Ya, miring berjalan kan? Sesuai kemampuanmu. Ya. Menipu orang kada mau lagi, tapi mintu masih enggak bisa. Kalau sudah meninggalkan maksiat harus ditinggalkan, walaupun mungkin caranya harus pelan-pelan, betul, caranya itu. Tapi kalau meninggalkan harus totalitas. Tapi kalau caranya boleh, caranya seperti itu. Iya. Para hadirin, Ami Ajis mohon maaf, satu lagi hadis lah. Iya. Soalnya kada diteruskan, kada apa namanya? An Abi Muslim wa qila Abi Iyas Salamah bin Amr al-Aqwa mengalihkan radhiyallahu an anna rajulan aka 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syamalihi. Ada orang yang makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syamalihi, dengan tangan kirinya. Makan di hadapan Rasulullah tangan kiri. Rasulullah melihat hal seperti itu karena mengganjal beliau di hadapan Rasulullah makan tangan kiri. Ditegur oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Qul bi yaminik." Makan tangan kanan. Tangan kanan kata Rasulullah. Ini yang menegur bukan ustaz, bukan ulama, bukan. Yang menegur ini Rasulullah. Kata Rasulullah, "Qul bi yaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Qala, dia jawab, "La astati," saya enggak bisa. Dia jawab apa? Qala la astati, saya enggak bisa ya Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda langsung, la istata'ta, kamu enggak bisa, kata Rasulullah. Coba. Ma manahu illa al-kibru. Yang mencegah dia ngomong enggak bisa begitu, dia mengatakan enggak bisa, tangan kanan enggak bisa. Kata Rasulullah, ma manahu illa al-kibr, karena sombongnya, kata Rasulullah. Iya, karena ada rasa sombongnya, pama rafah ilaih. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan dia enggak mampu mengangkat lagi. Akhirnya diriwayatkan dalam hadis lain berbahagia, setiap dia memakan tangan kanan, pindah ke tangan kiri. Iya, kurang ajar di hadapan junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Para hadirin yang berbahagia, satu hadis lagi, walaupun ini kita sudah hafal semua, tapi enggak apa-apa kita sampaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku, kata Rasulullah, pasti masuk surga. Ini Rasulullah yang bilang nih, kullu
ummati, semua umatku kata Rasul, yadkhulunal jannata, masuk surga, illa man aba, kecuali yang memang enggak mau. Semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau kata Rasulullah. Qila, kemudian ada sahabat yang bertanya, wa man aba ya Rasul, siapa yang enggak mau ya Rasul? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, orang-orang yang taat kepadaku dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Lihat bahasa Rasulullah, lihat bahasa Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku kata Rasulullah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani, siapa yang maksiat, yang menentang aku, tidak mau taat kepada Rasulullah, lihat, faqad aba, itulah orang yang tidak mau. Rasulullah enggak bahasanya begini, kan mesti padanannya kan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar, kan begitu padanannya. Padanan bahasanya begitu, samanya begitu. Man ata'ani dakhalal jannah, orang yang taat kepada aku masuk surga. Wa man asani, marang siapa yang maksiat, yang menentang aku kata Rasulullah, dakhalan nar, begitu mesti bahasanya. Tapi Rasulullah enggak begitu bahasanya. Wa man asani faqad aba, itulah orang yang tidak mau kata Rasul. Jadi ngomong neraka pun untuk umat Rasulullah enggak mau. Iya. Beda dengan kita berbeda sedikit ya sudah. Neraka, udah doakan nyawa, udah keluarganya, ya Allah, itu kita. Rasulullah nggak begitu. Rasulullah bahasanya tetap santun, bahasanya tetap kata Rasulullah, orang yang bertakwa, orang yang beriman, taat kepada Rasul, orang masuk surga. Yang tidak mau, itulah yang tidak mau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, satu lagi, jangan celeng-celeng, jemaah sudah celeng-celeng. Ya. Iya, bahkan ada nang model di orang Jakarta tuh ngedumel itu kalau bahasa Banjarnya ngegrunum. Ini rejal ini awak aja ndek kayaknya. Tahu kita, woi kita ini termasuk wali kutub. Ada jeneng ngomong di dalam batin apa rejal ini awak aja ndek katanya, ngomong panjang. Paham kita paham. Kita ampe juga apa karena merusakkan tarus. Para hadirin, mudah-mudahan ada manfaat insyaallah ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemampuan untuk taat kepada Allah dan menjalankan seluruh perintahnya. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.